Halo sahabat Kampung Ilmu, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar matematika. Oke, hari ini materi kita adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi sebelum kita ke intinya, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mereview kembali bagaimana sih caranya kita menggambar himpunan penyelesaian pada koordinat kartesius gitu ya. Oke, di sini saya sudah buat kan koordinat kartesius, diagram kartesius di sini kita udah buatkan. Untuk melihat bagaimana cara menggambar himpunan penyelesaian pada koordinat kartesius, kita mulai dari yang hanya mengandung satu variabel saja gitu ya. Nanti kita akan menuju ke linear dua variabelnya, tapi kita mulai dari satu variabel dulu. Untuk misalkan untuk x-nya saja atau y-nya saja ya, yang namanya satu variabel itu. Oke, misalkan contohnya yang pertama untuk x lebih dari sama dengan 2 misalkan ya. Untuk x lebih dari sama dengan 2, gimana cara melihat himpunan penyelesaiannya? Oke, coba kita ke sini ya. Kalau memuat pertidaksamaannya itu lebih dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, maka garisnya itu garis lurus ya, garis lurus. Sedangkan kalau tidak ada atau sama dengannya, gitu ya, tidak ada tanda sama dengan ini, misalkan ini, misalkan x lebih dari 2 gitu ya, nggak ada tanda sama dengannya, maka kita akan tarik garis putus-putus gitu ya. Karena ini ada tanda sama dengannya, ya udah kita tarik garis lurus aja. Kita tarik garis lurus. Oke, ini dia ya. Oke, ini dia. Terus ini dia ke atas ataupun ke bawah ya, bisa dilanjutkan ini garisnya. Karena dia sama dengan maka duanya pun ikut ya, pun ikut. Kemudian daerah penyelesaiannya yang mana sih sebenarnya? Kalau yang lebih dari sama dengan 2, karena dia lebih dari sama dengan 2, maka daerah penyelesaiannya adalah yang ke sini nih. Yang ke sini. Nah, jadi ini daerah penyelesaiannya yang ke sini. Yang ke kanan ya. Kalau lebih dari itu biasanya ke kanan atau ke atas. Oke. Ini dia daerah penyelesaiannya. Kemudian kalau sekarang bagaimana kalau saya punya y kurang dari atau sama dengan 4 misalkan, kurang dari sama dengan 4 gitu ya, untuk y-nya. Maka ini kita bisa tarik garis lurus nih. Tarik garis lurus. Y sama dengan 4 yang mana? Y sama dengan 4 ini kan? Y sama dengan 4-nya yang ini. Karena ini kurang dari atau sama dengan, maka 4-nya pun ikut, maka garis yang kita tarik adalah garis lurus yang tidak putus-putus ya. Oke, maka dia nggak putus-putus, dia nyambung gitu garis lurusnya. Yang mana sih daerah penyelesaiannya gitu ya? Daerah penyelesaiannya itu adalah karena dia kurang dari sama dengan, maka kurang dari 4 yang mana? Ke sini kan? Kalau ke atas tentu akan menjadi lebih dari atau sama dengan 4. Nah, ini dia nih. Oke. Ini yang kurang dari sama dengan. Nah, sekarang kalau yang ini, yang kurang dari saja ya. Misalkan kita ingin lihat untuk x kurang dari min 2 deh. Nah, karena ini kurang dari maka garis yang kita tarik bukan garis lurus begini, tapi garis putus-putus ya. Min 2 mana? Ini kan min 2. Nah, karena ini min 2, kita tarik garis putus-putus, maka ini terus ke atas. Yang kurang dari min 2 berapa? Yang mana? Yang kurang dari min 2 tentu yang ke kiri. Nah, maka inilah
himpunan penyelesaiannya untuk X kurang dari min 2. Oke, ini tentang menggambar himpunan penyelesaian pada koordinat kartesius. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu kita akan menggambar persamaan garis sebelum nanti kita akan lanjut ke pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk menggambar persamaan garis tentu kita harus tahu dulu nih, garis itu apa. Sekedar review saja ya. Jadi sekedar review, jadi garis itu misalkan inilah sebuah garis lurus ya, anggap saja lurus. Misalkan ini adalah kita sebut dengan garis L. Itu garis itu apa sih sebetulnya ya gitu ya. Jadi garis itu sebetulnya adalah di sini misalkan kalau ada titik-titik, oke. Jadi garis itu di sini terdiri dari beberapa sejumlah titik ya. Sejumlah titik sampai tak hingga titik ya. Di dalam satu garis itu ada banyak sekali titik-titik, kumpulan titik gitu ya, yang dihubungkan. Jadi itulah garis ya. Jadi berapa nih syarat minimal titik yang harus dimiliki oleh garis? Jadi misalkan kalau ada satu titik, bisa nggak kita buat garis? Misalkan disebut titik A deh, bisa nggak kita buat garis? Nggak bisa ya. Jadi setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya itu minimal ada dua titik, ada dua titik, kemudian yang akan kita hubungkan barulah akan terbentuk sebuah garis gitu ya. Oke, dari dua titik ini, titik A dan B ini, kalau kita tarik garis lurus, kalau kita hubungkan, maka ini akan terbentuk sebuah garis. Oke, jadi inilah garis. Jadi suatu garis itu dapat kita simpulkan garis adalah kumpulan beberapa jumlah titik. Oke, ini tentang garis ya, review saja. Kemudian untuk persamaan garis itu bentuk umumnya apa? AX plus BY sama dengan C ya. Nah, jadi ini bentuk umum dari persamaan garis. Oke, sekarang kita akan menggambar persamaan garis ini ke dalam bentuk kartesius gitu ya. Kira-kira gimana bentuknya? Oke, misalkan ini adalah koordinat kartesiusnya. Oke. Ini sekarang kita akan gambar. Ini kita akan gambar. Oke. Misalkan saya punya sebuah persamaan garis 3x plus 4y sama dengan 12 gitu ya. Sama dengan 12. Jadi ini kalau kita gambarkan ke dalam bentuk koordinat kartesius, ini gimana caranya? Ya, caranya adalah kita ambil titik uji ya, titik potong yang akan kita ambil gitu. Titik potong karena tadi itu karena garis itu kan minimal tuh ada dua titik kan. Jadi kita ambil udah kita uji dua titik aja. Misalkan ini adalah X dan Y. Kalau kita ambil yang paling sederhana itu adalah untuk X sama dengan 0 ya, yang pertama ya. Untuk X sama dengan 0, maka Y kita dapat oleh berapa? Kalau ini X-nya 0, X sama dengan 0, maka ini kita peroleh 3 kali 0, 0 sama dengan tambah 4Y sama dengan 12. Jadi Y-nya itu kita akan peroleh berapa? 3 kan. Jadi ini kita peroleh 3 Y-nya. Kemudian kalau Y-nya 0, kira-kira X-nya berapa? Jadi Y-nya 0, berarti 4 kali 0, 0 ya. Jadi tersisa 3X sama dengan 12. Berarti 3X sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 4. Berarti oke, jadi 4. X-nya 4. Kita taruh saja misalkan ini di sini, berarti Y-nya adalah Y-nya kan 3 tuh. Karena ini sama dengan, maka kita tarik garis. Kita pakai ini aja. Oke. Nah, jadi inilah garis persamaan garis untuk 3X plus 4Y sama dengan 12. Jadi ini garisnya 3X plus 4Y sama dengan 12. Sekarang udah bisa kan menggambar persamaan garis. Nah, untuk persamaan garis ini kalau kita udah bisa menggambar persamaan garis ini, kita nanti mudah untuk menggambar pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, sekarang kita lanjutkan ke inti materi kita pada hari ini, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel.
Jadi yang mana sih yang disebut dengan pertidak sama linear dua variabel gitu ya? Kalau tadi sebelumnya kita udah bahas ada persamaan garis, yaitu AX plus BY sama dengan C. Nah sekarang sama dengan ini, tanda yang sama dengannya itu tergantung ya, tergantung bisa jadi ada namanya kurang dari, atau lebih dari, atau kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Yang tergantung. Nah, salah satunya ini yang disebut dengan pertidaksamaan linear dua variabel gitu ya. Oke, sekarang ini kita tandai saja dulu. Oke, ini kita tandai, ini dah yang disebut dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Ini salah satu aja ini ya, nggak mungkin dua-duanya langsung gitu ya. Ini salah satu tandanya ini ya, tanda pertidaksamaannya. Oke, itu bentuk umum daripada pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang coba lihat, kalau saya punya yang tadi 3x plus 4y lebih dari 12, oke. Ini yang A mana? A-nya mana nih? Yang A adalah 3 kan? Sama dengan A, kemudian yang ini 4 ini sama dengan B, dan 12 ini adalah C gitu ya. Kemudian kalau saya punya begini nih, misalkan 3x kurang dari atau sama dengan 12 misalkan, ini apa namanya, pertidaksamaan linear nggak ini? Ya ini juga pertidaksamaan linear. Tapi apakah dua variabel? Tentu tidak, karena di sini nilai A-nya adalah 3 gitu, dan B-nya itu sama dengan 0. Jadi ini pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Itu sekilas tentang pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ke menggambar PTLDV. PTLDV itu adalah pertidaksamaan linear dua variabel ya. Ini akronim saja. Oke, untuk menggambar PTLDV ini kita perlu flashback tadi ya, yang udah kita jelaskan tadi, itu bagaimana menggambar himpunan penyelesaian pada Kartesius, kemudian bagaimana menggambar persamaan garis gitu ya. Nah sekarang kita fokus ke topik inti kita, yaitu menggambar pertidaksamaan linear dua variabel gitu ya. Jadi untuk menggambar itu kita butuhkan Kartesius. Kita buat dulu Kartesiusnya ya, kita buat Kartesiusnya. Ini Kartesiusnya kira-kira begini ya. Oke, ini Kartesius bawain dikit. Ini adalah sumbu X dan inilah sumbu Y. Jadi misalkan kalau saya punya soal kayak tadi ya, soal yang tadi kita pakai masih 3x plus 4y lebih dari sama dengan 12. Kira-kira gambarnya kayak gimana dan himpunan penyelesaiannya kayak apa gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu ngubah nih tandanya nih. Tanda pertidaksamaannya kita ubah menjadi persamaan dulu gitu ya. Kita ubah menjadi persamaan, maka ini kita akan peroleh 3x plus 4y itu sama dengan 12 gitu. Ini yang pertama langkahnya. Langkah yang kedua yang akan kita lakukan adalah kita ambil titik uji. Kita ambil titik uji. Kita ambil ya titik ujinya gitu ya. Kita gambar apa namanya, persamaan ini dulu gitu ya. 3x plus 4y sama dengan 12 kita gambar. Kita ambil ini adalah x, ini y gitu ya. Maka kalau x-nya 0, maka y-nya adalah 3, kemudian saat y-nya 0, x-nya adalah 4 gitu ya. Jadi kita sudah dapatkan tuh di sini 4, di sini kita punya 3 gitu. Kita punya 3. Sekarang kita perlu garis hubungkan dari ini. Oke, nah ini dia nih. Ini dia nih garis apa namanya? Garis 3x plus 4y lebih dari sama dengan 12. Oke. Sekarang langkah yang ketiga yaitu kita lihat nih. Ini kan lebih dari atau sama dengan tuh. Artinya kalau dia lebih dari atau sama dengan garis yang ini, garis 3x plus 4y yang ini, kita buatnya itu nyambung gitu. Garis lurus gitu ya.
Kemudian kalau dia kalau dia tidak ada atau sama dengannya, misalkan lebih dari aja gitu ya, maka ini kita tarik garis putus-putus gitu ya. Karena ini berhubung ini adalah lebih dari atau sama dengan, maka kita garis yang nyambung ya, garis lurus nyambung begini. Nah sekarang yang mana sih daerah penyelesaiannya gitu ya? Caranya adalah kita ambil titik uji. Titik uji yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah titik 0,0 gitu ya. 0,0 ini kita akan substitusikan ke persamaan ini gitu ya. Ke persamaan yang ini, yang 3x plus 4y pertidaksamaan 3x plus 4y lebih dari atau sama dengan 12 ini gitu ya. Kita ambil 0,0 ya. X-nya 0, y-nya juga 0 gitu. Berarti ini kita akan peroleh 3 kali 0 tambah 4 kali 0 itu lebih dari sama dengan 12 gitu ya. Coba 3 kali 0 0 kan, tambah 4 kali 0 0 juga. Jadi 0 lebih dari sama dengan 12. Memenuhi enggak? Ya ternyata tidak memenuhi. Karena 0 jelas kurang dari 12 gitu ya. Jadi karena di titik 0,0 ini dia tidak terpenuhi, maka pasti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah ke sini nih, ke kanan gitu ya. Ke kanan. Oke. Itu contoh yang pertama. Coba kita lihat contoh yang kedua deh. Contoh kedua kalau misalkan soalnya begini. 2x plus 4y itu kurang dari atau sama dengan 8 deh. Nah, jadi ini kalau kita gambar ke dalam Kartesius, oke, kita buat dulu ya Kartesiusnya ya. Ini kalau kita gambarkan ke dalam Kartesius, misalkan ini adalah Kartesiusnya gitu ya. Dan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y gitu ya. Maka ini kalau kita gambarkan, saat X-nya 0, maka kita akan peroleh Y-nya sama dengan 2 kan. Kemudian saat Y-nya 0, maka kita akan peroleh X-nya itu sama dengan 4. Oke, caranya sama kayak yang tadi ya. 4, maka ini kita bisa nih tarik garis lurus nih. Tarik garis hubungkan. Ya, ini dia ya. Ini dia gambarnya. Oke, karena ini kurang dari atau sama dengan, kita akan cek nih himpunan penyelesaiannya. Sekali lagi kita bisa menggunakan titik uji yaitu 0,0. Coba kita lihat. Untuk 0,0 kalau kita uji ke pertidaksamaan ini, maka ini kita akan peroleh 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 8. Betul nggak? 0 tambah 0 berapa? 0 kan? Kurang dari sama dengan 8, betul nggak? Betul ya. Jadi kalau ini kan kita ambil 0,0 nih. Coba kita ambil yang di atas deh, yang di atas. Kalau tadi kan di bawah nih. Kita ambil titik yang di sini aja. Titik yang di sini lah, titik yang di sini. Ini kira-kira titiknya berapa nih? Ini 4,1 ya gitu. Coba kita ambil X-nya 4. Y-nya 1 gitu. Apakah memenuhi ini gitu ya. Kalau X-nya 4 berarti 2 kali 4 ditambah Y-nya 1 berarti 4 kali 1 kurang dari sama dengan 8 gitu ya. Maka ini kita akan dapatkan 8, 2 kali 4 8 kan, tambah 4 kali 1 4 kurang dari sama dengan 8, betul nggak? 8 tambah 4 12 tuh. Kurang dari sama dengan 8 apa enggak? Enggak, ternyata ini salah ya. Dan ternyata ini adalah salah gitu. Jadi ini enggak terpenuhi di sini gitu. Jadi secara otomatis himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini 2x plus 4y kurang dari sama dengan 8 ini adalah ke kiri gitu ya. Jadi ke kiri. Apa artinya? Setiap titik yang ada di bawah garis ini atau yang terletak pada garis ini, karena atau sama dengan ini ya, karena pakai tanda sama dengan. Artinya setiap titik yang terletak pada garis ini ataupun yang di bawah garis ini pasti akan memenuhi
pertidaksamaan ini gitu ya. Kalau mau uji silakan nanti uji aja salah satu gitu ya. Uji aja selain titik 0,0 ambil dan coba itu 3,1 gitu ya. Ambil atau 3,0 gitu. Ambil titik juga boleh tuh. Itu pasti akan terpenuhi. Jadi kalau dilihat dari sini, kalau tanda lebih dari atau sama dengan itu pasti arahnya ke atas atau ke kanan kan, arah ngarsirnya gitu ya. Kemudian kalau kurang dari atau sama dengan, ngarsirnya ke bawah gitu ya. Oke. Inilah cara menggambar pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang kita simpulkan. Kesimpulannya langkah-langkah untuk langkah-langkah yang kita akan pakai untuk menggambar pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama itu adalah kita akan ubah tanda pertidaksamaan, misalkan tadi atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan, atau kurang dari atau lebih dari ya, itu menjadi tanda sama dengan. Itu yang pertama, menjadi tanda sama dengan gitu ya. Sehingga akan kita peroleh nanti yang ini itu adalah persamaannya menjadi AX plus BY sama dengan C gitu ya. Dari awalnya pertidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian yang kedua yang akan kita lakukan adalah gambar garis itu AX plus BY, gambar garis AX plus BY sama dengan C tadi gitu ya. Nah, kalau gambarnya itu kalau pertidaksamaannya itu lebih dari atau kurang dari, maka ini diambil garis putus-putus ya. Garis putus-putus. Sebaliknya kalau dia lebih dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan, maka garis lurus yang kayak tadi yang kita udah buat ya. Kemudian yang terakhir adalah ambil titik uji. Ambil titik uji tadi gitu ya. Untuk melihat himpunan penyelesaiannya kemana gitu. Apakah di arsirnya ke kanan atau ke atas, ataukah ke bawah atau ke kiri gitu ya. Ambil titik uji dan substitusikan ke dalam X dan Y gitu ya. Substitusikan ke dalam X dan Y. Oke sahabat semua, itulah materi kita hari ini. Sekian sampai di sini dulu. Kedepannya kita akan lanjutkan untuk pertidaksamaan linear dua variabelnya. Nantikan di video berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekian, terima kasih dan salam matematika.